Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosid Wahidi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sedikit membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tema kita kali ini, yaitu memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Adapun pembahasan kita kali ini secara spesifik itu mengenai keutamaan ataupun keistimewaan dari hari Jumat yang di dalamnya terdapat suatu ibadah yang sangat spesial, yaitu sholat Jumat. Nah, berbicara mengenai sholat Jumat, sebagian dari teman-teman mungkin bertanya apa yang dimaksud dengan sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Adapun hukumnya itu wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Apa dasar hukum dari kita melaksanakan sholat berjamaah ini? Yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Nah, di dalam sholat Jumat ini terdapat syarat-syarat yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada syarat wajib sholat Jumat. Yang kedua, ada syarat sah mendirikan sholat Jumat. Kita akan membahas terlebih dahulu syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama itu Islam. Yang kedua, baligh atau dewasa, karena seseorang yang belum baligh itu tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat ini. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, laki-laki, karena perempuan ini tidak diwajibkan. Lalu yang berikutnya yaitu sehat, serta mereka merupakan penduduk yang menetap atau bermukim. Jika orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir itu tidak wajib, terlebih apabila mereka sedang menempuh perjalanan yang jauh. Apabila mereka sedang pada kondisi yang tidak terlalu mepet atau tidak terlalu sibuk, maka diharapkan tetap orang-orang yang dalam perjalanan pun untuk mampir terlebih dahulu ke masjid-masjid terdekat untuk melaksanakan sholat Jumat ini. Akan tetapi jika tidak bisa, maka bisa sholat Jumat ini diganti dengan melaksanakan sholat zuhur, seperti itu. Nah, berikutnya syarat sah mendirikan sholat yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Jadi mesti ada tempatnya dulu ketika kita memang hendak melaksanakan sholat Jumat ini. Lalu selanjutnya dilaksanakan secara berjamaah, dilaksanakan pada waktu zuhur, serta sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului oleh 2 khutbah. Selain syarat-syarat tadi, kita juga mesti mengenal mengenai rukun dan syarat khutbah Jumat. Adapun rukun dari khutbah Jumat ini yaitu yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu khatib pun senantiasa berwasiat ataupun di sini memberikan nasihat kepada jamaah sholat Jumat tersebut. Serta tidak lupa juga membacakan ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah tersebut. Dan yang terakhir, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Diharapkan juga kepada para jamaah ketika imam berada pada khutbah yang kedua ini senantiasa turut berdoa agar senantiasa diberikan rahmat dalam menjalankan
sholat Jum'ah ini. Karena sholat Jum'ah ini merupakan sholat yang sungguh istimewa, hanya dilakukan seminggu sekali, seperti itu. Nah, adapun syarat khutbah Jumat ini dilaksanakan pada waktu zuhur. Khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Lalu khotib hendaklah duduk di antara dua khutbah. Lalu khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Serta khutbah dilaksanakan secara berturut-turut, jarak antara keduanya. Jadi tidak diberikan jeda yang panjang seperti itu. Lalu khotib suci dari hadas dan najis. Karenanya yang menjadi ketentuan suci dari hadas dan najis ini bukan hanya ketika seseorang itu melaksanakan sholatnya saja. Ketika seseorang tersebut menjadi khotib pun wajib baginya agar terbebas dari yang namanya hadas dan juga terbebas dari yang namanya najis. Serta khotib pun harus senantiasa menutup aurat. Terlebih dalam menjalankan sholat Jumat tersebut, kita juga akan dianjurkan agar menggunakan pakaian yang layak, salah satunya dengan menutup aurat. Lalu selanjutnya adab dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama yaitu meluruskan shaf. Jangan sampai ketika kita hendak melaksanakan sholat Jumat, tempat yang kita duduki itu tidak rapi, tidak menyisakan tempat ataupun menyulitkan orang yang baru datang ataupun terlambat datang itu untuk mendapatkan tempatnya. Karenanya penting bagi kita untuk mengetahui bahwasanya ketika kita hendak mengikuti rangkaian kegiatan pada sholat Jumat, itu kita mesti meluruskan shaf. Lalu yang selanjutnya tidak berbicara ketika khotib berkhutbah. Hal ini penting mengingat adanya wasiat yang disampaikan oleh khotib tadi. Ketika kita berbicara pada saat khotib sedang berbicara, maka nasihat yang sedang disampaikan akan sulit untuk kita cerna. Karenanya penting bagi kita untuk senantiasa mendengarkan apa yang menjadi nasihat dari khotib tersebut. Jangan sampai khotib berbicara, kita berbicara. Akan tetapi perlu diketahui juga, bukan berarti kita tidak berbicara itu kita tidur. Tidak demikian pula, karena tujuan utamanya kita tidak berbicara ini adalah untuk menyimak apa yang disampaikan oleh khotib. Lalu selanjutnya terdapat pula sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Yang pertama, membersihkan diri jelas. Karena pada hakikatnya ketika kita hendak mengikuti sholat Jumat, kita mesti bersih dari hadas dan juga najis. Lalu yang kedua, memakai wewangian. Lalu yang ketiga, menggunakan pakaian yang layak. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menutup aurat. Lalu pakaian-pakaian terbaik yang digunakan seperti itu. Karena kita sedang menyambut hari yang istimewa, seperti itu. Selanjutnya melaksanakan sholat tahiyatul masjid, serta yang terakhir banyak bersolawat dan berzikir. Jadi manfaatkan waktu teman-teman ketika sholat Jumat belum dimulai, ketika khutbah Jumat belum dimulai, maka perbanyaklah oleh teman-teman itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid, lalu bersolawat, berzikir, ataupun melakukan rangkaian kegiatan positif lainnya seperti halnya membaca Quran, seperti itu. Itu boleh dilakukan oleh teman-teman. Lalu selanjutnya kita juga mesti mengetahui hal-hal yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Yang pertama itu sakit. Tentu ketika teman-teman sedang berada pada kondisi sakit, teman-teman tidak diwajibkan untuk mengikuti rangkaian kegiatan sholat Jumat. Karena tentu butuh pengorbanan yang luar biasa ketika kita berada pada kondisi sakit.
untuk melangkahkan diri kita ke masjid mengikuti sholat Jumat berjamaah. Lalu ketika hujan lebat memang dianjurkan kepada kita untuk senantiasa menjaga diri kita. Jangan sampai kita tetap memaksakan ketika memang kondisinya tidak memungkinkan. Akan tetapi jika hujannya gerimis, hujan rintik-rintik, maka teman-teman tetap boleh. Misalnya dengan menggunakan payung ataupun menggunakan kendaraan seperti mobil, seperti motor, seperti itu. Lalu teman-teman berada pada kondisi sedang musafir atau berada dalam perjalanan. Ketika teman-teman berada dalam perjalanan, perlu diketahui, jika teman-teman masih mampu untuk melaksanakan sholat Jumat tersebut, maka lakukanlah. Karena teman-teman ketika memang tidak sedang berada pada kondisi yang terburu-buru, teman-teman bisa menyisihkan waktu untuk menyimpang sebentar, melaksanakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat sendiri dilaksanakan tidak dalam waktu yang lama, paling dalam rentan waktu antara 30 menit sampai 60 menit, seperti itu. Karenanya jika teman-teman masih memiliki waktu untuk melaksanakan sholat Jumat, maka laksanakanlah dulu. Akan tetapi, jika memang teman-teman terdesak, tidak memiliki waktu yang lebih, maka teman-teman boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi tetap nantinya harus melaksanakan sholat zuhur, seperti itu. Lalu yang terakhir terkait keamanan. Jika teman-teman berada pada wilayah yang sedang konflik, tentu teman-teman boleh tidak melakukan sholat Jumat, karena pada dasarnya menjaga diri teman-teman itu juga merupakan rangkaian dari kita beribadah kepada Allah. Ataupun jika memang sedang ada wabah, misalnya sedang banyak virus dan sebagainya, tentu teman-teman pun demi keamanan boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan rangkaian kegiatan sholat Jumat. Semoga dengan kita sedikit demi sedikit belajar memahami berkenaan dengan sholat Jumat ini, kita bisa semakin giat lagi menambah keimanan kita untuk belajar hal-hal yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.